pengusaha selalu mempunyai 3 konsultan. Minimum mempunyai 3 konsultan. Oh itu? Iya. Minimum 3 konsultan Iya, pengusaha. konsultan keuangan, konsultan hukum, Iya. 1 konsultan Chinese metafisika. Para konglomerat ya kan, itu rata-rata itu punya juga konsultan. Iya, salah satu metafisika. adalah memiliki konsultan di situnya. Dan di depan saya adalah salah satu orang. Iya. Metafisika itu sesuatu yang saintis atau ada unsur gaibnya atau mistis gitu gak sih, Ci? Baik, sebenarnya metafisika itu Misalnya seorang pemimpin besar itu bisa masa lalu kita pernah punya pemimpin besar atau pengusaha besar yang hebat. Itu bisa diprediksi lagi gak akan timbul lagi, akan datang lagi di era kapan, iya, tahun berapa benar. gitu. Pasangan hidup juga itu juga mempengaruhi. Makanya seringkali orang bilang rezeki istri, itu rezeki anak. Ya memang kadang nikah di timing yang tepat juga bisa. Kalau nggak punya pasangan lama nggak apa-apa, Ci. Energinya bagus kan tuh. Kadang ya saya juga merasa bahagianya adalah sometimes kita ngeboost dia punya feng shui, Tuhan ngasih jalannya itu luar biasa banyak. Sebenarnya pola itu bukan hanya berlaku untuk pribadi, dia itu bisa berlaku untuk satu negara atau satu dunia. Lucunya waktu itu Mas Gibran masih belum calonkan diri. Iya belum. Dan saya waktu lihat tahun kelahirannya, saya bilang, wah seru kali. Ini juga sio kelinci. Kalau dilihat nih Pak Prabowo sama Mas Gibran itu cocok nggak ke depan? Makanya pemerintahan itu kebanyakan berada di selatan. Contohnya di Jakarta Selatan. Tapi banyak tempat itu kebanyakan selatan itu menjadi tempat pemerintahan. Oh gitu. Iya, utara menjadi tempat pengusaha. Makanya paling banyak itu pengusaha. Istananya kita, istananya Merdeka itu selatan. Istana negara? Iya. Oh, itu selatan ya? Selatan. Ke depan Indonesia kira-kira gimana sih? Kalau kita bilang Indonesia, saya masih melihat bahwa kan orang banyak tahu tentang 9 naga di Indonesia. Nah itu mereka juga pakai tuh metafisika gitu, Ci. Setahu saya ya. Terus tahun ini kan kita lihat tanggal 1 bulan 1 kejadian kan di pesawat toh. Jadi selanjutnya itu selalu ada di kendaraan bermasalah. Selamat datang Cileli. Terima kasih sudah mengundang. Waduh, ini orang yang banyak aku dengar dari banyak orang. Terima orang kasih. Penting di antara orang-orang sangat penting di negeri ini. Orang di belakang layar. Orang di belakang layar yang ngeri. Betul. Sehat, Ci? Sehat-sehat. Makasih udah nyempetin waktu kesini ya. Gitu. Terima kasih juga udah mengundang. Sama-sama. Nah, Cileli mungkin banyak orang belum banyak tahu nih tentang Cileli untuk apa? Boleh disebut apa? Pakar Feng Shui atau apa istilahnya? Baik, saya kalau disebut pakar Feng Shui saya terima, konsultan Feng Shui saya terima. Sebenarnya spesifik kita adalah konsultan Chinese metafisika. Metafisika cakupannya apa? Cakupannya itu ada dimensi tempat, dimensi waktu, ya dengan unsurnya manusia. Metafisika. Lalu kerja sehari-hari kita ada konsultasi personalnya orang. Misalnya Mas punya tanggal lahir, saya konvertkan menjadi unsur apa, lalu butuh unsur apa, atau kita konvertkan menjadi 12 sektor kehidupan manusia. Ada sektor diri sendiri, sektor saudara, sektor pasangan, sektor anak, sektor keuangan yang paling orang seneng. Sektor kesehatan, sektor perjalanan ini cakupannya itu mungkin ada yang lebih gampang mengalami kecelakaan atau tidak. Ada orang yang bagus berkarir di luar negeri atau tidak, atau orang itu bisa bisnisnya ekspor atau impor, itu juga dari sektor travel ya. Sedetail itu, Ci? Sedetail itu ya. Terus sektor teman bagus itu bisa kerja sama, sektor teman jelek itu biasanya adalah kerja mandiri.
Oke. Terus karil itu untuk kita cari nama ketenaran, Hmm. ya seperti mungkin beberapa artis ya Heeh. atau politikus yang sering tampil di TV itu biasanya Oke. sektor karirnya itu lebih menonjol. Terus Hmm. sektor propertinya orang itu rapi, orang itu tidak rapi, rumahnya berantakan, rumahnya dikali, rumahnya sering mati lampu, Itu ngaruh, Ci? itu bisa kelihatan, Bisa bisa kelihatan? kelihatan Dari ya. apa, Ci, Dari metodenya? kita nama perbintangan purple astrology itu Mhm. salah satu dari bagian Chinese metafisika. Terus kita juga bisa menganalisa cara pikirnya. Nah, kenapa Mmm. ada orang yang depresi, orang yang susah tidur, Mhm mhm. terus ada yang orangnya optimis ya, Mhm ada mhm. orang yang misalnya lebih ke segala hal itu merasa tertekan. Iya Nah, kan sekarang lagi tren mental health itu, Ci, betul. ya, Nah, itu salah satu generasi-generasi di kita sekarang. ada. Terus sektor orang tua, hubungan kita sama orang tua itu seperti apa. Oke. Nah, 12 sektor ini merupakan perbintangan astrologi dalam Chinese metafisika. Lalu kita juga Mmm. menghandle rumah, Mhm. bagaimana caranya menata rumah Mhm. sehingga sesuai dengan alam, sesuai dengan penghuni, mendatangkan energi keharmonisan, kesejahteraan, Mmm. terus dengan keberuntungan. Ya, Oke. kita juga ada nata logo, nama perusahaan, kita ada cari tanggal lahir baby, Wah, tanggal merit, semua ada semua ada? ada. Makanya saya selalu menyebutkan diri saya konsultan Chinese metafisika. Konsultan Chinese metafisika. Ya. Metafisika itu sesuatu yang saintis atau ada unsur, gaibnya atau mistis gitu nggak sih, Ci? Baik, sebenarnya metafisika itu adalah fisika tapi yang belum dirumuskan secara teori yang kita bilang ilmu yang Mhm. ini ya, tetapi dia ada. Mmm. Contohnya kadang-kadang kita meletakkan sesuatu seperti air Heeh. atau kayu, pohon, Ya. logam di tempat itu yang dibutuhkan orang tersebut dan dia itu akan memberikan energi positif ke orang tersebut. Oh, Iya, dan tiap orang bisa beda-beda? beda-beda Oh, tergantung. oke. Jadi dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember Mhm. itu membentuk 1 juta manusia dan pola itu tidak ada yang mengulang kembali. Oh, gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya seorang pemimpin besar itu, bisa masa lalu kita pernah punya pemimpin besar Mhm. atau pengusaha besar yang hebat, itu bisa diprediksi lagi nggak akan timbul lagi, akan datang lagi di Ah, era kapan, tahun iya berapa benar. gitu? Jadi seseorang itu namanya petanya itu dibawa sejak dia lahir. Kita bilang peta kehidupan. Kayak Google Map, kita mau tekan ke daerah sini, Oke. dia ada jalurnya. Tapi di jalur tersebut kadang-kadang kan keluar apa yang ada di perjalanan. Ya ya Nah, ya. sama dengan kehidupan kita. Kita membaca pola, tetapi ada juga yang bisa mempengaruhi dia. Seperti dengan siapa dia berinteraksi, rumahnya kondisinya seperti kemana, Mhm. terus juga mungkin sedikit latar belakang orang tua juga bisa mempengaruhi. Oh, itu gitu ya? Betul, Genetik tuh pengaruh, Ci? betul, Oke. ya. Kalau, pasangan hidup juga itu Juga juga? mempengaruhi. Makanya seringkali orang bilang rezeki istri, Ah, ya ya, itu rezeki rezeki anak, ya anak. memang kadang nikah di timing yang tepat juga bisa menambah energinya bagusnya kita. Kalau, nggak punya pasangan lama nggak apa-apa, Ci? Energinya bagus nggak tuh? Se- Kok jadi sebe- curhat sih gue? Heran ya. Bercanda, Ci. Baik, pertanyaan yang bagus sekali begini. Di dunia ini selalu ada dua sisi yin dan yang. Yin itu adalah kita lebih pasif, wanita yang itu laki-laki. Jadi mestinya kalau balance adalah berpasangan. Oke. Makanya butuh manusia itu berpasangan untuk melengkapi energi yin dan yang ini ya. Kalau misalnya lama single, saya rasa mesti nata rumahnya supaya dapat pasangan. Oh gitu. Baik, kapan sih insek rumah? Siap, nanti kita atur. Oh by the way, Ci, klien-klien Cici yang unik, yang punya kasus berat apa kira contohnya ada nggak sih? Yang wah hidupnya kayaknya ini banget sampai akhirnya bisa Iya. berubah atau ditata lagi gitu.
Saya kenapa senang dunia Chinese metafisika? Karena saya sering melihat miracle yang timbul ketika kita menata. Saya pernah ketemu pengusaha, dia itu saat itu masih hutangnya banyak. Nah, sampai perjalanan dia menjadi pengusaha yang sangat sukses ada. Oh, ada. Iya, saya ketemu sama dengan klien di mana dia semua nggak butuh, dia cuma butuh anak. Terus kita nata, dia dapat selama mungkin 7 tahun dia itu IVF. Iya, dia melakukan program, tapi terakhir pakai cara selalu orang itu adalah memakai kita di jalan terakhirnya. Oh gitu. Udah mentok apa balik ke Cileli ya. Iya. Carilah Cileli. Iya. Jadi di situ dia hamil, terus dia merasa terima kasih sekali, dia keinginan untuk memiliki anak itu juga terjawab ya, dan dikasih sama Tuhan. Terus kadang ya saya juga merasa bahagianya adalah sometimes kita ngeboost dia punya feng shui, Tuhan ngasih jalannya itu luar biasa banyak. Begitu ya. Iya. Wow. Keren. Tentunya semua atas izin yang atas ya manusia. Kita kan berusaha. Sebenarnya salah satu usahanya manusia itu di feng shui itu juga termasuk salah satu. Saya sering klien itu bercandanya begini. Mereka ngomong pengusaha selalu mempunyai 3 konsultan. Minimum mempunyai 3 konsultan. Oh itu? Iya. Minimum 3 konsultan pengusaha. Iya. Konsultan keuangan. Oke. Konsultan hukum. Iya. 1 konsultan Chinese metafisika. Oh sebentar Ci ya? Iya, itu hampir bisa dikatakan rata-rata memiliki. Oh, jadi para konglomerat ya kan itu rata-rata itu punya juga konsultan. Iya, salah satu ya? adalah memiliki konsultan di situnya. Dan di depan saya adalah salah satu orang. Ya, saya mungkin passion di bidang ini sehingga saya menekuninya cukup lama, 2006 sampai sekarang. Tapi saya hitung saya masuk ke Jakarta 2008, berarti saya udah hampir 16 tahun ya. Oke, gitu gimana awalnya Ci belajar bisa dapat ilmu itu Ci? Semua ya kita mau belajar itu karena di kehidupan kita pasti terjadi sesuatu dan kita ingin dapat jawaban. Setelah saya pelajari itu sangat menarik dan saya ketemu jawaban, sehingga saya mau cari lebih dalam dan lebih dalam lagi. Jadi selama proses ini saya kerja, saya dapat pengalaman dari klien saya, lalu saya belajar lagi supaya ilmu saya itu berkembang jadi lebih simple ya. Zaman dulu kalau kita masih belum paham, pintu sering kita miring kiri miring kanan sudah dapat energi ya. Sekarang kita mungkin bisa pakai boost energi. Boost energi. Simple sekali cara alam bekerja, yaitu dengan 5 unsur yang ada di bumi ini: air, kayu, api, tanah, dan logam. Iya, nggak ada yang mahal-mahal sih. Semua bisa didapat di sekitar kita. Oke. Ya. Dan itu metode itu katanya pakai iPad ini juga untuk apa sih? Iya, jadi dari iPad ya kita itu sudah masukin, sekarang ini lebih simple karena udah ada apps yang bisa membantu kita. Jadi kita masukin tanggal lahir, terus keluarlah polanya dia. Keluarnya pola orang tersebut dan kita melakukan analisa. Sebenarnya pola itu bukan hanya berlaku untuk pribadi, dia itu bisa berlaku untuk satu negara atau satu dunia. Satu negara atau satu dunia? Ya, kita bilang chartnya negara dan chartnya dunia. Ya, chartnya negara berdasarkan dari hari kemerdekaannya kita. Nah, gimana Indonesia Ci? Menurut Cici gimana? Ya, Indonesia tahun merdekanya itu adalah 1945. Kebetulan tahun itu adalah tahun ayam. Ya. Tahun ayam. Ya, biasanya tahun ayam itu sinkron dengan harmonisnya itu adalah ular dan kerbau. Ular dan kerbau. Ya, lalu saya melakukan riset ya, dan lucunya presiden pertama kita itu sionya kerbau. Bung Karno. Betul. Sio kerbau ya. Iya, dia tahun lahir yang di Wikipedia minta kita research itu 1901. Selanjutnya adalah Pak Harto. Dia itu adalah sio ayam. Sio ayam. Iya. Oke. Nah, yang 2 yang terakhir Pak SBY dan Pak Jokowi itu mereka suka sio kerbau. Sio kerbau.
Jadi sio kerbau, sio ayam itu contoh presiden-presiden kita ya? Iya, dan memang kan Pak SBY 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun. Iya, Iya, dia selesai 2 periode tuh ya, betul, mulus-mulus aja betul, ya, betul, endingnya soft betul, landing ya? betul, betul. Dan waktu tahun ini, sebenarnya bukan tahun ini, saya tahun 2022, saya lagi waktu membuat peta untuk Indonesia, saya waktu itu melihat dua kelompok kan, satunya yang muncul adalah sionya ayam, satu yang munculnya adalah kandidatnya itu sio kelinci ya. Jadi waktu itu mestinya menurut posisi seharusnya ini ayam yang menang. Oh, mestinya ayam Ya, yang menang waktu mestinya di Pilpres tahun yang kita 2022 mulai oke. mulai mulai Oh, mulai Cici mulai iya menganalisa. kita mulai Iya, menganalisa iya, iya, ya. iya, iya. Terus sampai terakhirnya waktu bulan 10 bulan 11 saya melihat lagi cek lagi lebih jatuhnya terangnya itu di sio kelinci. Sio kelinci. Sio Itu kelinci. 2022 Cici udah lihat Iya, itu? sio kelinci, dan saya bilang kemungkinan besar itu untuk presiden yang akan datang ya sekarang presiden sekarang itu adalah lebih cenderung ke Pak Prabowo-nya. Oh, Ya, dan lucunya waktu itu Mas Gibran masih belum calonkan diri. iya, Iya, belum. belum. Dan saya waktu lihat Iya, tahun iya. kelahirannya, saya bilang, wah seru kali. Ini juga sio kelinci. Jadi tahun ini double kelinci. Jadi lebih berpeluang untuk bagus. Oh, Ya, oke. dan untuk peta dunia sebenarnya juga kelinci. Makanya ya satu tahun ini kelinci itu sebenarnya berada di bintang posisi yang saya urutkan itu nomor pertama. Lalu belakang ini kan lagi demen nih trennya Labubu Pokmat kan. Iya. Iya, ownernya Pokmat itu juga sio kelinci. Oh, Iya, wah. iya karena bukan satu Menarik kebetulan. nih, menarik nih. Seru nih. 2022 Cici udah lihat itu ya? Iya, Bahwa saya 2024 itu akan banyak orang-orang hebat dari sio kelinci gitu sio ya? kelinci. Oh, oke. Iya, dan lucunya mereka sama-sama Oktober. Sama-sama Oktober. Lahirnya Oktober. Pak Prabowo, Mas Gibran sama-sama Oktober. Oh iya. Iya. Kalau Oktober itu di kita itu sio anjing. Kita kan selalu harus convert dia menjadi unsur dan sio kan. Nah, Oktober itu adalah anjing. Nah, setelah itu waktu saya melakukan analisa, saya sering melakukan analisa hanya sekedar pingin tahu aja ya terhadap ilmu ini seperti apa. Ya, Jadi ya, ya. waktu pemerintahan untuk pemilihannya di Amerika, saya bilang ini naga lawan sama anjing. Oh, Cici juga menganalisa nih di itu Amerika nih Pilpres iya, itu seru banget, dua yang berbeda bertentangan. Tadi Oke. kelinci sama ayam bertentangan kan. Trump apa dia? Anjing. Anjing. Iya, terus sionya. yang satu lagi lawannya itu sio naga. Oh, oke. Jadi bertentangan kayak Indonesia ayam sama dengan kelinci. Iya, seru juga kan. Iya. Nah, waktu itu saya bilang lebih memihak ke Donald Trump. Iya. Wow. Keren. Wis. Ya. Nah, Ya. kalau dilihat nih Pak Prabowo sama Mas Gibran itu cocok nggak ke depan? Ci? Oke, setiap kita bilang untuk presiden dan wakil presiden saat sekarang itu mereka kan berdua itu dalam satu show, tapi sifatnya itu beda banget. Oh, oke. Ya, soalnya tahun kelahiran berbeda, 1951, 1987 ya. Dua-duanya bagus untuk negara karena maka itu Indonesia bagian timur untuk tahun ini lumayan bagus ekonominya. Oh, oke. Ya. Jadi tidak hanya sio aja yang dilihat ya, ada Betul, banyak untuk unsurnya, faktor Ci. lainnya. Ya. Ya, ini juga ya, nggak semudah itu ya menganalisa sesuatu ya, Ci ya. Betul. Ya, terus rumah juga tuh penting ya, Ci ya, tata letak. Terus sama misal tempat usaha bisnis kafe atau resto atau apa itu ngaruh, Ci? Ya, di dalam saya punya perjalanan dari yang kecil, warung kecil pakai Hong Shui sama yang mungkin hektaran pakai Hong Shui. Jadi semua kita mencari namanya bukan arah sektor. Karena sektor itu utama.
Misalnya Jakarta Barat kan sektornya barat, Jakarta Selatan itu selatan. Ya, pernah nggak? Bukan pernah nggak? Saya sendiri sering melakukan riset. Selatan ini indexingnya api, makanya pemerintahan itu kebanyakan berada di selatan. Contohnya di Jakarta Selatan. Tapi banyak tempat itu kebanyakan selatan itu menjadi tempat pemerintahan. Oh gitu. Iya, utara menjadi tempat pengusaha. Makanya peak paling banyak itu pengusaha. Oh iya ya, Iya. juga ya. Iya juga ya. Iya, utara melambangkan air, mobilitas tinggi. Selatan api. Api itu karakternya adalah segala sesuatu itu power, bisa membawa orang damai, hangat, bisa mencerahkan, bisa menghangatin bumi, tapi juga bisa membakar kan. Makanya selatan kita kategori juga ketenaran, fem atau pemerintahan. Oke. Nah yang terjadi kan memang sebagian besar seperti itu ya di utara. Banyak fokus. Itu dan saya wajar organik atau memang mereka tahu itu cocoknya tinggal di sana? Saya gitu? rasa organik karena sortiran alam. Saya juga melakukan analisa. Istananya kita, istananya Merdeka itu selatan. Istana negara. Iya. Oh, itu selatan ya? Selatan. Bukan Jakarta Pusat itu ya? Bukan, dia punya arah bangunannya itu ke selatan. Oh, arah bangunannya ke arah selatan. Ya. Kalau kita bicaranya adalah ilmu fungsi kan dari Cina. Ya, dulu punya kerajaan, dia punya pintu itu juga selatan. Maka selatan itu kita identik dengan power sama ketenaran. Oke. Oh, iya. Ada maknanya ya, jadi nggak sembarangan bangun-bangun aja ya. Iya, jadi artis juga banyaknya di selatan. Stasiun TV mungkin banyak juga di selatan. Iya ya, entertainment ya. Betul. Oke. Oh gitu. Nah, gimana cara Ci kalau misalnya seorang yang dia pengennya passionnya misal di entertainment, tapi ternyata cocoknya di bisnis atau apa, di fase apa ya dia bisa berubah atau diarahkan gitu? Iya, manusia punya pola dasar itu disebut sebagai udah dari tanggal lahirnya polanya itu kan nggak akan berubah. Yang berubah itu adalah siklus keberuntungan. Jadi ada orang masuk di golden moment. Golden moment kita sentuh apa aja itu menjadi sesuatu. Ya, kalau nggak golden moment kita sentuh, ya perlu perjuangan untuk meraihnya. Oke. Ya. Dan itu bisa dikasih solusinya. Bisa kalau mengubah kayak misalnya contohnya nih orang itu di dunia entertain, tapi ternyata dia cocoknya itu adalah ke mungkin kita ke dunia apa ya yang sangat berlawanan, politik ya. Oke. Jadi apakah dia masih bisa berubah siklus keberuntungan, bisa merubah cara pikirnya orang, terus timingnya orang juga. Iya, karena artis banyak ke politik sekarang Ci. Jadi pejabat, jadi anggota DPR, jadi utusan khusus, staf khusus. Iya, tapi ada satu kesamaan soalnya mereka punya ketenaran. Bintang ketenaran. Jadi baik dia itu adalah kepemerintahan, dia butuh ketenaran, atau saat dia jadi artis dia juga butuh ketenaran. Nah, bintang ketenaran ini yang kita lihat, dia tenar dan mengandung power atau dia cuma tenar doang. Oh, itu beda ya? Beda. Cuman tenar doang, tapi punya power. Power, iya. Oke. Ya. Seru. Nah, kan orang banyak tahu tentang 9 naga di Indonesia. Nah, itu mereka juga pakai tuh metafisika gitu, Ci. Setahu saya ya. Kalau tidak pakai berarti mungkin dirahasiakan. Oh gitu. Wah, jangan Cici menyimpan rahasia nih. Sekarang ini saya lebih ke retail. Karena retail sambil kita ilmu ini berbaginya bisa lebih banyak orang. Terus dari tangan kita juga bisa membantu lebih banyak orang lagi ya, daripada kita serve-nya ke satu orang. Oke. Ya. Ke politisi gitu Ci?
Ada beberapa juga, Penguasa? ada Penguasa? beberapa juga. Jadi paling serunya waktu 2022, 2021. Nah, Oh. pada saat itu sibuk nih mau milih yang mana. Oh iya iya iya. Iya. Oke. Puji Tuhan tahun ini di tangan saya banyak yang mendapat posisi bagus. Siapa aja tuh, Ci? Inisial. Rahasia ya, Ci? Iya, makanya di IG saya jarang sekali ngepost klien saya sendiri, kecuali klien itu yang mau memberikan testimoni terhadap saya. Oke. Iya. Kalau boleh tahu itu misalnya tarifnya berapa tuh, Ci? Kisaran? Eh, tarif saya termasuk murah, Oh gitu ya? Oh termasuk murah? termasuk murah. Murahnya tergantung nih, murah relatif nih. Yang sebut murah nih kayak gimana? Iya, soalnya kan misalnya saya ambil satu angka pun, itu kan saya harus menghandle rumah dia dari dia tempatin sampai dia bangun sampai dia tempatin. Itu kan pendampingan yang cukup panjang ya. Iya sih. Terus oke, itu salah satu yang mungkin menjawab kadang-kadang gini. Ada satu klien itu pada saat dia paling susah dia ketemu sama saya. Terus waktu itu saya rubah sedikit pintunya, saya tambah akuariumnya, saya rubah beberapa posisinya yang nggak begitu mahal, nggak begitu biaya besar. Oke. Yang terjadi adalah tanahnya itu tiba-tiba kejual ratusan hektar. Wow. Panennya yang dulu selalu gagal itu jadi berhasil ya. Terus dia dapat harta warisan yang cukup besar. Wah. Ya, makanya nilai saya kan dong. makanya itu gara-gara iya, dirubah itu jadi apa? saya nata itu dia berubah di sana. Wah. Nah, kalau saya bilang gitu berarti dia bayar saya sangat murah. Oh, iya juga ya. Karena dapat cuan banyak banget tuh ya. Iya, kita nggak pernah tahu bagaimana alam itu bekerja. Kita nggak tahu Tuhan ngasihnya seberapa banyak. Tapi biasanya ketika kita berusaha, Tuhan juga bukakan kita jalan. Ya mungkin bukanya melalui jalur lain ya. Jadi jangan cari, saya langsung bilang Cileli aku mau jual tanah, tolong tanah itu dibikin supaya laku terjual. Itu saya nggak mampu, beneran saya nggak mampu. Kalau saya mampu, pertama kali saya pergi jadi agent properti, cuannya lebih gede. Iya. Tapi banyak yang terjadi di klien ketika saya rapikan rumahnya, mereka miracle itu terjadi pada mereka. Oke. Jadi rumah tuh penting ya? Penting. Tata letak dan lain-lain. Penting. Karena dia tempat tinggal ya hari-hari ya. Iya. Terus ya kadang sambil bercanda sama klien yang pas dia datang dia bilang begini. Saya ya nggak tahu kenapa saya boros banget ya. Saya bilang kalau kenapa boros banget saya nggak tahu. Tapi saya tahu ketika Anda ngomongnya boros berarti mungkin sumber masuknya itu kurang besar. Bukan pengeluaran yang boros, income-nya kurang. Iya, jadi yang kita gedein adalah sumbernya dari mana. Sumbernya itu kita berdasarkan database tanggal lahirnya. Ya, tanggal lahirnya itu kita kalau dapat yang bagus biasanya alam bekerja. Oke. Ya. Wih, menarik ya. Nah, ini ilmu kayak gini bisa dipelajari atau diajarin nggak sih, Ci? Sebenarnya bisa. Setiap sekarang ini banyak sekali mereka itu melakukan kelas, mengajar ulang ya. Karena saya sendiri adalah praktisi di mana saya lebih sering ke lapangan. Makanya saya lagi mikir suatu hari kalau saya tua itu mau dijadikan ilmu, mau saya bagikan keluar juga. Kalau tidak itu kan juga mendamnya di saya. Ya, teori sih semua orang bisa sama. Tapi yang membedakan adalah jam kerja di lapangan. Iya. Di jam terbang juga kan ngaruh, Ci. Betul. Nggak segampang itu kan. Betul. Belajar teori, tapi mempraktekannya, menganalisa itu kan harus ada pengalaman tersendiri ya. Iya. Dan pasti beda-beda kan kondisi tiap orang atau lokasi atau apa gitu ya. Betul. Wow, nggak gampang juga berarti belajarnya, Ci. Perlu berapa lama tuh ya bisa belajar itu? Saya sendiri selama 10 tahun di awal itu selalu saya luangkan 1 tahun itu 3 kali atau 4 kali belajar.
Beberapa bulan saya pasti cari belajar. Dulu ya kan kita metode feng shui aja ya, bisa metode feng shui aliran bentuk, aliran bintang, aliran gunung dan laut, terus bisa alirannya itu adalah kelompok timur barat ya. Itu sangat banyak aliran. Jadi kita waktu ilmu ini digali nggak habis-habisnya sampai kita ketemu di lapangan mana yang paling cocok yang kita lakukan untuk klien dan berhasil. Kalau dibilang gagal ada juga sih Mas, Tuhan kalau nggak kasih kita nata pun ada sebagus juga ya Ci ya? ada Oke. ada nggak berjalan juga ada, berjalan luar biasa juga ada. Iya, jadi ya misalnya contohnya saya taruh satu air di tempat yang sama, orang itu dari 40 bisa jadi 500. Itu naiknya berkali. Tapi adanya cuma 40, naiknya 41, 42, 43. Iya. Iya. Ya, banyak faktor juga ya. Banyak faktor. Iya. Ke depan Indonesia kira-kira gimana sih? Kalau kita bilang Indonesia, saya masih melihat bahwa ekonomi lebih bagus 2026 ke atas. Kalau untuk 2025 saya mengkhawatirkan alam yang kurang sehat, alam di pertengahan tahun dan akhir tahun itu kurang begitu sehat ya. Saya nggak tahu apakah terjadinya karena angin atau gelombang laut yang tinggi atau gunung yang batuk. Oh gitu. Iya, jadi pertengahan dan akhir tahun ya. Lalu kalau ekonomi Indonesia di 2025 mestinya adalah semester kedua ke atas lebih bagus. Ya. Awal tahun ini saya juga bilang bahwa sebenarnya keuangan untuk iklimnya dunia itu sangat tidak bagus di 2024. Jadi naga tahun ini adalah naga yang cukup kering. Naga tapi kering, gudang uangnya kering. Ya, makanya retail agak susah, keuangan banyak juga yang ngeluh susah. Ya, 2025 dia mulai bergerak. Tetapi harus semester 2 ke atas. Ya, dunia juga sama. Lalu kita 2026 lah yang akan semua lebih happy. Wah, ya. Amin ya. Wah, keren. Ini berarti aset negara nih Cilili nih. Harus banyak, ya kan? Udah dipanggil ke istana belum sih? Saya berdoa. Jangan-jangan rahasia, jangan udah nih. Kita gak pernah tahu. Soalnya yang dirahasiain sih klien-klien penting. Berharap. Terakhir apa pesan Cici buat orang-orang yang ingin diarahkan misalnya untuk bisa lebih baik hidupnya atau rezekinya, bisnisnya atau kehidupan asmaranya atau lain-lain apa? Baik. Yang pertama sebenarnya dari kita ya selalu berpesan energi itu bermulai dari diri kita sendiri ya. Kalau kita berusaha setiap hari energi diri kita sendiri ya. Tentulah kalau banyak orang mengatakan pikiran positif itu akan membawa kita ke jalan yang lebih positif ya. Lalu kalau dari kita rapi, bersih, wangi itu juga akan membawa kita lebih ketemu dengan hal-hal yang lebih positif. Betul. Ya? Jadi misalnya hari ini nih contohnya kita nggak ada kerja, nggak ada podcast, lalu di rumah kita biarin nih baju kita yang pakai sudah 2-3 hari atau 2 minggu nggak cuci. Kaos yang nyaman biasa kan robek-robek tuh Ci, ya kan? Ya itu sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh. Iya. Saya melihat ya beberapa konglo di Indonesia, mereka saat di rumah pun mereka rapi banget. Oh gitu. Iya. Ya, jadi itu ada ininya ya. Bermulai dari diri kita rapi, bersih, tertata, ya, baru kita mampu menata rumah menjadi lebih. Jadi sisiran sih. Ya, lalu kita juga bisa menata rumah juga menjadi lebih rapi, ya. Energi ini bicaranya ada 2, satu itu adalah dari cahaya, satu dari angin. Ya, jadi rumah jangan sering ditutup. Makanya orang yang sering rumahnya itu terbuka itu lebih mau bergaul dengan orang. Yang tiap hari ngurung di kamar, yang rebahan, yang biasanya nggak mau bersosial dengan luar. Iya, benar-benar. Ya. Sekarang juga banyak yang
apa ya, sama tetangga saling Saling ya, nggak kenal, iya, cuek gitu ya. iya, Banyak individualis gitu ya. betul. Itu sebaiknya terbuka ya. Iya, Artinya lebih harus banyak berkomunikasi, sosialisasi betul, dengan betul, lingkungan. betul. Nah itu kan semua Itu berpengaruh itu positif ya? bermulai dari kita sendiri, ya. Oke. Ketiganya itu mungkin ya kita bicara spesifik biasanya itu bantuan konsultan seperti saya atau yang lainnya yang memang mereka itu pakar di situ untuk kira-kira dia lebih cocok kemana. Contohnya di hari ini saya cocok ke selatan, hari ini saya gas ke selatan. Oh, nggak ketemu macet, perjalanan lancar, segalanya lebih enak gitu loh. Nah besoknya mungkin saya lebih cocok di utara ya, saya Cici bergerak di bisa utara. prediksi itu tuh kayak gitu. Sebenarnya kita bisa menghitung buat kita sendiri. Cuma karena sekarang ini ya saya itu lebih ke retail. Maksudnya retail itu semua saya berusaha selagi saya ada tenaga dan saya mampu, saya berusaha bisa membantu lebih banyak orang. Jadi saya nggak pilih daerah. Tapi ada timing-timing tertentu saya nggak mau terbang. Saya takut. Oh gitu. Seorang Cileli. Takut terbang juga. Ya. Iya. Terus tahun ini kan kita lihat tanggal 1 bulan 1 kejadian kan di pesawat toh. Aha, Jadi selanjutnya itu selalu ada di kendaraan bermasalah. Oh gitu. Betul. Waduh. Wah, iya. Itu ya suka ada kan kadang ramalan, wah akan ada kecelakaan apa. Iya, gitu. kita nggak bisa prediksi detail, tapi analisa secara umum masih ada gambarannya. Ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang pertengahan tahun jangan main-main dekat gunung, jangan main-main dekat laut. Wah, gawat. Pertengahan tahun jangan main-main dekat gunung. Iya, jangan sama yang aktivitas yang beresiko lah kan, beresiko. lebih ke lebih angin, Alam lebih ya, iya Ci, ya? alam. Oke Ci, Oke. boleh tahu nggak seperti apa kira-kira metode? Oh, baik. Saya kalau untuk analisa saya bentar ngambil. Kita pakai Penasaran nih. iya, kita pakai 2 metode. Salah satunya itu adalah metodenya unsur. Ya, ini convert tanggal lahir akan convert menjadi unsur-unsurnya. Terus satunya itu kita menjadi yang tadi saya bilang perbintangan ya. Perbintangan ini mungkin ya saya ambil salah satunya ya seperti begini. Kita membaca dan detailnya ini ada tahun-tahun tertentu dia mengalami dan kita bisa menjelaskan ke klien kita. Wow. Ya. Kayaknya nggak gampang. Dia basicnya itu pakai matahari dan bulan. Jadi kita matahari dan bulan. Yang selanjutnya itu nama-nama Chinese mungkin dia itu ada planet lain yang dikonvert ke nama Chinese saja. Oh gitu. Iya. Oh dari sini bisa ngerumusin menganalisa. Iya dan detail-detailnya itu ada tertera ada. Berarti kayak science gitu ya, data ya. Iya. Jadi sih bisa tahu nih orang ini akan di merit tahun berapa. Iya. Kadang saya lucunya, kamu tahun lalu pindah rumah, kok tahu? Oh gitu. Ya terus saya misalnya saya bilang, rumah kamu sampingnya sebelah kiri ada kali besar kah? Dia bilang, apa Cici ada bisikan gak? Oh iya. Saya bilang bukan, database ini yang menceritakan. Oh jadi bukan suatu yang klinik yang bukan. magic gitu bukan. ya, mistis, bukan. tapi data. Data. Bisa tahu kayak begitu iya, ya? data. Wow. Keren, dan ini ilmu baru atau ilmu udah ribuan tahun. Udah ribuan tahun. Bedanya mungkin orang itu profesional atau tidak. Oke. Ya. Wow. Ini keren ini. Dan sebenarnya kita di Indonesia kita ada peta Indonesia juga yang saya bikin. Jadi peta Indonesia kita mau tahu bahwa kita petakan nanti ibu kota kita ya berpindah itu juga ini bergeser. Oh ini apa di sini? Ini adalah waktu saya memetakan misalnya untuk tahu bahwa tahun depannya Indonesia di bagaimana bagus. Itu setiap tahun saya ada klien yang kerjanya ekspor impor atau yang berhubungan sama mana. Ya. Nah itu yang kita lihat. Oke. Coba kasih lihat ke kamera. Wow. Ini ngeliat kayak gini belum tentu paham juga Ci ya, kalau yang nggak ngerti ilmunya ya Ci. Iya. Iya, jadi kadang klien tuh bilang, Ci saya mau tendernya itu di daerah sini. Aku lihat daerah ini cocok atau tidak. Dari database dia dengan Indonesia saya klopin.
Wow, keren. Iya, Iya. iya. Semoga lebih banyak orang yang terbantu Ci Iya, ya. tahun depan yang bagian posisi sini itu alam tidak begitu bagus. Oh di Ya, kawasan kita bilang kawasan sini dia kurang begitu bagus. Indonesia Timur ya? Apa Iya. ya? Oke. Ya, ya. Oke. Di daerah sini. Jadi alamnya yang tidak. Alamnya. Oke. Aduh, makasih banyak nih Ci nih udah nyempetin waktunya nih, ilmunya nih luar biasa ini. Saya tahu juga nih Cici waktunya nggak banyak, masih mau nyempetin di sini. Makasih banyak Terima Ci. kasih juga Nanti kapan kita ngobrol lagi Ci ya? Siap dong. Baik. Saya juga mau konsul nih. Terima kasih Ci Leli. Terima kasih sampai. Keren.